atas kehadiran Bapak di sini. Saya sangat berterima kasih sekali karena kerjasama yang baik kita ini saya apresiasi. Saya sebagai Korwil menyampaikan bahwa sebenarnya hari ini adalah hari pembagian rapot untuk semester ganjil atau semester gagal tahun pembelajaran 2023-2024. Dan bertepatan ini pemerintah kita mencanangkan mengikuti Hari Sejuta Pohon. Maka kita beserta seluruh stakeholder pendidikan menanam pohon di sekolah untuk memperingati Hari Sejuta Pohon tersebut. Dan itu adalah memang sudah dicanangkan sejak dahulu oleh para pemimpin ataupun pemerhati lingkungan bahwa bumi kita ini sudah terjadi pemanasan global. Jadi keikutsertaan kita Kabupaten Serdang Bedagai itu sesuai dengan petunjuk oleh Bapak Bupati kita sekalian membagi rapot menanam pohon untuk mengurangi pemanasan global ini. Dan kita tanamkan ke anak-anak murid kita supaya menjadi suatu karakter bahwa penghijauan itu sangat penting. Dan kami ditugaskan oleh Bapak Bupati kita menanam pohon minimal di satu sekolah itu satu orang guru satu. Jadi tadi telah kita laksanakan dan bapak-bapak sekalian mendukung itu. Saya sebagai Korwil sangat-sangat berterima kasih. Untuk Dinas Pendidikan sendiri, Pak, apakah penanaman pohon itu juga termasuk kurikulum yang diterapkan atau program dari kebijakan dari pihak pemerintah? Terima kasih, Pak. Benar, itu adalah program dan merupakan program nasional dan mengikuti program WWF dunia. Itu sudah menjadi isu internasional bahwa bencana-bencana yang ada sekarang ini adalah akibat dari perambahan hutan ataupun penebangan pohon-pohon yang tidak lagi sesuai dengan aturan. Maka imbasnya ke kita lah sekarang ini. Artinya kita aja sekarang sudah merasakan pemanasan global itu. Kalau kita tidak memberi pengertian kepada anak didik kita, maka generasi yang akan datang akan menghadapi bencana yang lebih besar. Kita tahu kecamatan kita di tahun yang lalu menghadapi banjir itu akibat pemanasan global ini tadi. Maka cuaca atau iklim pun tidak bisa kita prediksi lagi. Kalau dulunya bisa kita buat ataupun kita prediksi musim kemarau di bulan Januari sampai Juni dan musim penghujan mulai Agustus sampai Desember. Kalau sekarang kita tidak tahu, bahkan bisa saja di tempat ini begitu cerah, kita berjalan 2 km dari sini hujan. Itulah akibat dari kita yang menyadari bahwa sangat penting itu penanaman pohon untuk menjaga iklim kita stabil kembali. Dari kegiatan ini harapan Bapak untuk depan gimana, Pak? Harapan saya sesuai dengan harapan para pemimpin kita, khususnya Bapak Bupati kita, Bapak Dharma Wijaya. Dia sangat-sangat konsen untuk itu, supaya anak didik kita itu ada kesadaran dan menjadi karakter bagi anak didik kita untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, dan menjaga kebersihan sekolah itu adalah hal yang mutlak. Bahkan sampai sekecil-kecilnya Bapak Bupati kita kalau berkunjung ke sekolah itu, yang paling penting sekali dilihat adalah penghijauan dan kebersihan, termasuk kamar mandi. Itu Bapak itu sangat konsen dan dia sangat-sangat tidak ada toleran apabila ada kita tidak memperhatikan itu.
Penerapan kerindangan kesejukan di sekolah itu kan sudah lama diterapkan, Pak. Jadi setelah diterapkan itu bagaimana efek atau manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak sekolah atau murid sendiri, Pak? Terima kasih Pak. Memang efek yang signifikan itu belum eh, secara keseluruhan, tapi sudah tampak sekolah-sekolah kita sekarang sesuai dengan program sekolah mantap dari Bapak Bupati kita, mandiri, asri, eh, terampil dan berkualitas. Bapak itu sangat konsen di aslinya Pak. Artinya rindang, sejuk, membuat anak kita nyaman di sekolah. Jadi pembelajaran berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan kita akan tercapai. Itulah harapan Bapak Bupati itu Pak. Bagaimana Pak pelaksanaan kurikulum merdeka di wilayah yang Bapak pimpin saat ini? Oh, terima kasih Pak. Itu juga dari kurikulum merdeka ini sangat-sangat konsen untuk lingkungan kita tadi Pak. Dan diberi tambahan jam di ekstrakurikuler selain menjaga kebersihan sekolah, murid-murid kita diwajibkan untuk ikut serta menjaga lingkungan tempat tinggalnya dan menjadi teladan bagi masyarakat supaya kedepannya masyarakat itu sadar lingkungan, supaya bencana-bencana yang pernah terjadi di kabupaten kita khususnya, apalagi kecamatan Tanjung Beringin, menghadapi banjir tidak terulang lagi Pak. Bagaimana respon tenaga pendidik di setiap sekolah tentang kurikulum merdeka ini Pak? Terima kasih Pak. Respon para guru-guru kita sangat antusias Pak, karena kurikulum merdeka ini memberi kebebasan guru-guru kita untuk berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mengimbaskannya ke murid kita itu dengan cara dan budaya lokal itu Pak. Jadi tidak ada satu aturan baku yang mengikat. Dengan kurikulum merdeka ini diberi kebebasan dengan teknik dan budaya lokal, bagaimana cara menjaga lingkungan itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Lagi satu Pak, itu terkait kita tadi kan meliput di salah satu sekolah yang ada di Desa Nagor Pak. Itu kita lihat tadi kan kerindangannya cukup bagus, sejuk tanaman pohon itu banyak. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait sekolah tersebut Pak? Kalau itu Pak, memang imbas dari program sekolah mantap itu Pak, sesuai dengan program Bapak Bupati kita, ini kedepannya sekolah-sekolah akan berlomba Pak, karena setiap tahun dievaluasi dan diberi reward oleh Bapak Bupati kita bagi sekolah-sekolah yang berhasil dalam kurikulum mereka, terlebih dalam menjaga keaslian ataupun kerindangan atau kesejukan sekolah itu, sehingga anak-anak kita belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang, maka tujuan pembelajaran kita tercapai.